الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لقطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب الأحوال أبو ياسر المصطفى قطب المقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة مولانا محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى خليفة مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان والشيخ محمد كشف الأنوار والشيخ محمد أنور أشعري والشيخ محمد سعيد عبد الباغل والشيخ ربي الشيخ محمد زين بن عبد الغاني والشيخ محمد سلمان بن حجي موليا والشيخ ومربي الشيخ محمد صقر ونس ومشايخنا ويا جعفر سما سبحانه وتعالى إبراهيم وزل المؤلف هذا في العشرين الحبيب علي بن حسن بن أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد عليهم بركاته أنوار المفاحة والصلاة الخصوصية إلى حضرة النبي وبسر النبي سر آل النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awwinna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Langgar As-Samadul Islam yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita sekeluarga, anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dikabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirat, disugihkan lahir batin, dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pertama-tama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah diberi kekuatan untuk terus beribadah menghadap Allah di sisa-sisa umur kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Fadlus salati, keutamaan sembahyang. Jadi kita tetap meneruskan dulu sampai tuntung masalah sembahyang ini. Tuntung itu kada tuntung-tuntungnya pang ada terus ilmunya, cuma sekadar yang membantu kita lebih supaya sembahyang kita itu semakin berbobot, atau dengan kata lain kita dengan sering menyebut fadilah sembahyang, keutamaan sembahyang, cara-cara sembahyang, supaya di hati kita bahwa oh ternyata sembahyang ini dasar perintah Allah Ta'ala yang kadakawa dimain-mainakan, kadakawa dianggap remeh. U'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj salasan. Nabi kita diberi waktu malam mi'raj itu 3 macam. Pertama, u'tiya salatil khams. Nabi diunjuki sembahyang 5 waktu, itu perintah langsung dari Allah. Quran mah abadikan, di Quran adanya, tapi diterima Nabi langsung. Jadi itu yang kita artinya sembahyang itu penting benar. Ada lagi yang diterima waktu Isra itu wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Diunjuki sidin penutup daripada surah Al-Baqarah, yang penutup amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu kalau itu nah lihat aja artinya tuh luar biasa. Kemudian yang ketiga wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an al muqhimati, yaitu diampuninya
bagi siapapun selama inya kada mensarikatkan, kada syirik, kada mensarikatkan Allah Ta'ala daripada umat Nabi kita. Siapa aja umat Nabi Muhammad diampuni yang kada mensirikan, membuat Allah Ta'ala syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun yang bisa menghancurkan pahala orang yang syirik tadi. Amun syirik habis sudah berataan. Nah, jadi 3 macam di sini digaris bawahi sembahyangnya yang ianya. Ketika Nabi qala ba'dul arifin, berkata sebagian arif billah, para aulia, sesungguhnya inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama urija bi ilas sama, manakala Nabi kita dimi'ratkan ke langit, lama wasala hadrata, manakala sampai kepada hadratullah, wa khataba maulahu wa khataba rabbahu. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, Nabi berpandir juga dengan Allah Ta'ala. Kama tasma'una biha fi kisahil mi'raj, sebagaimana kita telah dengar di kisah-kisah mi'raj itu, tentang percakapan Allah dengan Nabi kita. Nah, lalu ahabban nabiyyu sallallahu alaihi yakhruja min tilkal hadrah. Ngapa asik? Lalu Nabi kada mau, Nabi senang, bukan kada mau, Nabi katuju banar agar kadusah keluar, tidak keluar dari hadratullah tadi. Kada ada kelezatan yang luar biasa. Nabi Musa aja kada bertemu Allah, hanya menjadi kalimullah, mendengar kalimat Allah Ta'ala, nang kayak apa nyamannya pendengaran Nabi Musa, sampai sidin kada tahan mendengar selain pendengaran setelah mendengar kalimullah, kalam Allah didengar Nabi Musa. Kada tahan sih mendengar yang lain, saking indahnya, kada ada bandingnya kalam Allah Ta'ala. Apalagi Nabi ini melihat wujud Allah Ta'ala yang laisa kamitsli syai'un, yang kada kawa dibayangkan. Nah, lalu kenapa Nabi lima wajadahu minal ladzati musyahadah? Karena nikmatnya bertemu dengan Allah Ta'ala, nikmat benar. Faqala lahu rabbuhu, lalu Allah berfirman, Tuhan kita berfirman kepada Nabi kita, al-halatul lati syahidtaha la'ana aja'alwa laka fis sholati. Yang Nabi itu kan kada hendak keluar anu nyaman benar di hadratullah, lezat benar, asyik berteman Allah. Lalu ujar Tuhan kepada Nabi kita, keadaan engkau nih yang asyik sekarang nih, nah, yang nyaman benar, yang lezat benar sekarang ini, kujadikan aja'al tuha, sudah kujadiakan di dalam sembahyang yang bakalan dibawa itu. Di situ ikam asiknya, engkau asiknya. Jadi kita mau hendak asik awan Tuhan di sembahyang itu, pang, di sembahyang fis sholati. Jadi ada orang berpada asyik dengan Tuhan, parak dengan Tuhan, mau kada sembahyang, palsu dustainya. Nabi kita sembahyang. Al-halatul lati syahidtahal ana, keadaan engkau yang asik nih, nyaman, lezat bertemu aku sekarang ini, yang ikam saksikan sendiri nih. Aja'aluha laka fis sholati, aku jadikan bagi engkau di dalam sembahyang. Walihada kana yaqulu, oleh karena itu Nabi bersabda, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, kita istirahat santai di sini dengan sembahyang ini, asyik dengan sembahyang ini, wahai Bilal. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikanlah buah hatiku, asik perasaan, asik maksuk, nyaman, yaitu dijadikan buah hati, cinta, nyaman, asyik, yaitu fis shalah, di sembahyang. Jadi mau anak asyik di sembahyang, Nabi kayak itu. Amun kita apa bang? Ya, kita ini kan karena ma'awali, ya artinya
sembahyang nih karena hendak masuk surga minta aja, karena takutan disiksa kalau meninggalkan sembahyang ya dulu itu, karena insya Allah akhirnya sembahyang itu jadi asik. Tapi kada kawas itu sini didapatkan. Tentu kita bertahun-tahun dulu beribadah, yang penting ada sembahyangnya. Jangan sampai tertinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjuran minta aja, lanjuran rumah tangga tuh kada ada sembahyangnya seikung-ikung di rumah tuh, nah sugih aja orangnya, nyaman aja orangnya, nah itu sugihnya sunggih lanjuran, nyamannya lama, nyaman lanjuran, ujar orang Banjar itu lanjuran. Kalau bahasa agama kita istidraj, karena kada mungkin orang yang melanggar, kada mau menjalankan perintah utama ini lalu inya hidup nyaman, lalu hidup nyamannya itu Allah Ta'ala meredoinya hakun bang. Kada mungkin orang melanggar diberi nikmat itu, artinya nikmatnya nikmat lanjuran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ku ulur aja ujar Allah Ta'ala, kena ikam ku ulur menikam kada mau sembahyang terus, maka itu perintah utama. Qala sallallahu alaihi wasallam aftaradallahu ala khalqihi ahabba ilai minas shalah. Kada ada yang dipardukan Allah kepada hambanya yang lebih disukai, diridhoi, dicintai oleh Allah, yaitu sembahyang. Jadi keparduan tuh banyak. Di antara pardu yang paling disukai Allah Ta'ala yaitu sembahyang. Artinya mun kita sembahyang diketujui Allah Ta'ala tuh, amu hendak ketuju Allah. Jadi rahasia orang sugih itu apa? Orang sugih itu rahasia neng kayak apa? Cara amalan sugih. Amalan sugih itu diantaranya bagaimana caranya kita maulah membuat Allah Ta'ala jadi ridho lawan kita. Bagaimana kita di hadapan Allah, Allah Ta'ala ridho karena perbuatan kita. Apa yang paling disenangi Allah Ta'ala, yang dipardukan Tuhan tuh apa yang paling disenangi, yaitu sembahyang. Sembahyang yang mana utamanya yang 5 waktu, tambahannya pang sunatnya bajibun sembahyang sunatnya itu. Walau kana syai'un ahabba ilai minas shalah la ta'abbada bihil malaikah. Andai kata ada sesuatu yang lebih dicintai daripada sembahyang, niscaya malaikat akan beribadah dengan gawian yang itu. Ternyata kada juga sembahyang itu pang. Makanya andai kata ibadah selain sembahyang ini, nah yang paling dicintai Allah, ada perintah selain sembahyang yang paling disenangi Tuhan. Ini kan tadi disebutkan tidak ada ibadah yang diperintahkan Allah yang paling diketujui Tuhan hambanya menggawi, yaitu sembahyang. Cakanya ada, ujar sidin, cakanya ada perintah selain sembahyang yang Tuhan ketujuh benar, melebihi sembahyang nih yang diketujuh. Pasti malaikat beribadah di gawian itu. Ternyata kada. Ternyata malaikat ia menggawi juga, menggawi sembahyang tadi. Kenapa? Malaikat tahu bahwa sembahyang itu paling diketujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Lalu ujar sini, faminhum raqi'un. Di antara malaikat itu ada ruku aja terus. Sembahyang jo, kalau bagian sembahyang ruku tadi. Faminhum sajidun, ada yang malaikat itu sujud aja terus. Gawian sembahyang jo itu. Wa qaimun wa qaidun, ada lagi yang berdiri aja terus, ada lagi yang duduk aja. Itu gawian sembahyang. Coba tidak yang lain daripada itu karena kenapa? Karena gawian sembahyang itu yang paling diketujui Allah Subhanahu wa taala. Dan pembuka rezeki juga sembahyang ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'. Ujar Nabi Nabi bersabda, nengkaya apa menurut engkau wahai sahabatku berataan nih yang ada waktu itu ditakutin oleh Nabi.
Nabi ini menakuni itu untuk memberi pelajaran, bukan Nabi kada tahu, memberikan pelajaran kepada sahabat. Nang kayak apa menurut bubuhan ikam, wahai sahabat berataan, andai kata sesungguhnya ada bujur-bujur ada sungai, sungai itu di hadapan lawang rumah ikam, artinya buka rumah, di belakang rumah ada sungai, atau kalau kita ini ada kolam renang, minta aja kolam renang yang bersih, di situ ada sungai, atau sungai mengalir, ada sungai, ujar Nabi. Kalau ini kan kolam renang, amun sungai Mahakam kan ngalih bercabur situ. Nah, andai kata ada kolam renang di hadapan rumah ikam, di hadapan pintu, lalu ikam ada orang, salah seorang di antara ikam mandi di situ, di sungai tadi, artinya begosok juga, besabun juga kan, bukan mandi kekanakan yang bercabur itu lalu naik nang kayak kucing tercabur. Ini begosok juga, bebersih juga, mandi di situ, ujar Nabi 5 kali sehari. Orang tuh mandi di rumahnya parak sungai, di belakang di muka pintunya ada sungai, inya mandi situ 5 kali sehari, artinya mandi nang kayak biasa kan begosok apa segala, 5 kali mandi sehari. Hal ya pokok mindarani syekh, kira-kira adakah lagi anu dakinya tertinggal? Dakinya adakah lagi tertinggal, ujar Nabi bertakun kepada sahabat. Qalu, dijawab oleh sahabat, la ya pokok mindarani syekh, pasti pang kadada ya Rasulullah, dakinya mun sampai 5 kali mandi itu. Andai kata kada dilakukan pang, andai kata mun kita kan 2 kali sehari paling banyak mandi, kecuali pengantin baru itu sampai 7 kali 8 kali mandi. Nah ulun lajari pengantin baru lah, anu ini dipotong kena papire, melajari pengantin baru cara mandi supaya yang supan-supan. Kalau kebetulan mandi, kita potong sedikit lah anunya nih. Kalau orang tuh pengantin baru, rasa supan di wadah mintuha, misalnya kamar mandinya di luar kamar, diketahui oleh mintuha, mandi sampai 4-5 kali sehari, ketahuan mintuha kan pada kerancakan. Nah caranya supaya jangan ketahuan, nah kayak ini caranya, diperhatikan, tolong dicatat baik-baik pengantin baru. Caranya begini, jadi caranya 2 kali kan mandi, paling-paling disangka mintuha itu mandi biasa 2 kali, hendak mandi lagi 3 kali. Jadi caranya kayak apa? Caranya ke hadapan rumah, pakai sulawar kah, pakai baju tilasan, maanui rate ke apa, dikena-kenakan tanah, berigat awak, rigat baju, mandi ya kan. Padahal tuh habis tuntung kada ketahuan kena maanui nyapu-nyapu apa ka di atas kan. Nah sebelum rumah seorang bagus juga kalau dapat juga pahala. Jadi memantu mah rajinnya mantu kejar bebersih rumah, padahal tuh alasannya banarai supaya kada ketahuan mandi wajib. Kira-kira itu kisah anunya. Nah lalu ditakuni, nih kita lanjut. Lalu nang kayak apa ya sahabat? Pasti ujar ya Rasulullah 5 kali mandi itu kada tertinggal lagi dakinya. Qala, lalu Nabi mengatakan, fadzalika masalus salawatil khamas yamhullahu bihinnal khotoya. Nang kaya itu juga sembahyang 5 waktu itu Allah Ta'ala hapuskan segala kesalahan-kesalahan. Ibarat daki, nah kesalahan tadi itu ibarat daki, ibarat kotoran daki betipal di awak kita, lalu kita sembahyang terus 5 waktu, itu diampuni dosanya, habis dosa kita diampuni. Bahkan ada riwayat itu kalau orang hendak sembahyang wajib, ulun contohkan, kalau orang hendak sembahyang wajib itu dalam satu riwayat, orang hendak sembahyang wajib itu malaikat malaikat maandaki orang nih hendak menghadap, belum sembahyang lagi, belum sembahyang, malaikat andai kata orang nih betuyuk dosanya, diandakilah oleh malaikat dosa-dosanya itu ditumpuk. Di mana ditumpuk? Jadi ada diandak dosa orang hendak sembahyang nih, dosa orangnya hendak sembahyang nih, ada diandak di kepala, ada diandak di bahu, di sini,
Kayak itu. Nah, apabila inya sujud sujud nangka ini guguran tasakotot. Tasakotot itu kalimat bukan sakoto. Amun sakoto gugur nangka ini tasakotot. Amun tasakotot itu artinya gugurnya itu andai kata dosanya itu nyangkut kada mau gugur. Nah, ini sudah sujud masih kada mau gugur, dianuakan, ditunjul oleh malaikat, dibantui supaya habis dosanya itu. Artinya biar nang kayak apa? Betipal dosanya itu, artinya ibarat bekarak banar dosanya tuh, ngalih banar. Dirandam dulu, hanyar mau ini kada berandaman asal sembahyang, habis dosanya asal sembahyang. Makanya ujar Nabi 5 kali kada gampangan, nangka itu juga dosa habis, ujar Nabi. Ini kita harus tahu kedudukan sembahyang ini supaya kita bersemangat. Sembahyang pun ini dasar wajib, karena kita ini waya kita. Tapi karena sembahyang ini qot'i sudah dalilnya qot'i, pasti putus sudah dalilnya. Kada kawa orang malsu akan mau ulah sembahyang 5 waktu untuk kada wajib. Sudah ijma' ulama, sepakat ulama bahwa sembahyang itu wajib. Nah, lalu kita menyepalakan sembahyang tadi. Nah, jadi bernilai benar sembahyang kita tuh. Lalu mau membaiki tata cara sembahyang, biar aja disambati orang buruh. Datang mana buruh? Ini ibadah utama umat Islam. Nang kaya buruh jah sembahyang, minta balasan apa segala. Perintah Allah Ta'ala, Nabi sembahyang. Nabi kita sembahyang, adakah makhluk yang lebih hebat daripada Nabi kita? Mintu aja. Apalagi hanya siden, sembahyang kada, makan yang masuk parut riba dimakan, bapandi rancak mengeramput, ya, rancak mendustai orang, mengeramput, lalu bapak kendir hakikat bapak dah sampai. Datang mana? Kalau Nabi kita antara hakikat, syariat, tarekat sesuai Nabi kita, itu yang kita ikuti. Siapa lagi yang kita ikuti? Ulama-ulama yang itibaknya dengan Nabi, yang ikut dengan Nabi sempurna, itu yang kita umpati. Jangan sampai kita kada bersembahyangan, mintu aja kada bersembahyang. Penting ini disampaikan, sudah ulun sampaikan ya Allah, itu aja sudah ulun sampaikan, selesai. Akharu ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun. Akhir yang hadis tadi yang di atas itu di Riyadhus Shalihin adanya. Kemudian akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang Nabi kita wasiatakan, Nabi kita pesanakan, itu salasun, ada 3. Wasiat terakhir Nabi 3 macam. Kana yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Nabi berpesan tuh mulai suara sidinnya nyata, mulai suara sidin nyaring, sampai tak putus-putus, sampai kadang-kadangaran lagi. Tetap sidin manuakan 3 yang dipesanakan Nabi. Nah, ini 3 macam. Apa yang dipesankan oleh Nabi? As-salah, as-salat, as-salah, 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 salah. Kayak itu sampai sembahyang dipesani sidin, sampai meninggal sidin sembahyang dipesani sidin. Lalu ada mengajarkan ilmu kada bersembahyangan, kada katulahan lah. Ya kalau tuh sembahyang biar garing wajib sembahyang, biar koma tapi inya bisi akal masih ingat bahwa inya masih hidup, masih merasa sembahyang wajib. Kecuali orang itu pingsan, guring, kada ingat, atau gegilaan, atau haid, jadi kada sembahyang. Atau masih kekanakan, kada wajib sembahyang. Wajib sembahyang. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiqun. Nah, itu lagi pesan Nabi.
anulah yang tangan kanan ikam menguasainya, maksudnya budak ikam. Amun kita sekarang ini kan pembantu kita. Jangan sampai ikam membebani mereka yang inya kada kawa, kasihan. Uma bilang mana betapasan pembantunya menjaga anaknya, mana ke pasar semalaman, maani pulang menggani pulang ke sana ke gajinya 1 juta sebulan. Uma siannya pembantu diberi santai juga. Kalau Nabi kita apa yang dimakan pembantu itu juga yang makan siden, ya kan? Jadi pembantu tuh merasa rumah seorang awet tuh. Ini kada pembantu dibedakan. Jangan sampai ada juga THR-nya. Orang memberi THR 5 juta, kita banyak duit 10 juta, kita kalau perlu 3 kali lipat 15 juta memberi pembantu itu. Ya kalau selesai, jangan sedikit beri pembantu, karena harus dihormati benar pembantu itu, karena inya adalah ujung tombak usaha kita. Inya yang mendatangkan duit, misalnya di toko juga inya menjagakan, di usaha inya. Ya kalau ada yang bubuan yang memegang anu nih, minta maaf lah, yang memegang proyek nih, kalau perlu tanggal 1 gajian kita, tanggal 28 gajian sudah. Duit proyek belum dibayar orang, jual aset ikam supaya ini nah bubuhan yang anu nih nah, kasihan yang bisi anak, bisi bini, itu juga diharapnya. Lalu 2-3 bulan hanya dibayar kemana ya, berhutang, kasihan duitnya itu aja. Yang itu insya Allah menurut kita nangka itu dengan bawahan kita dijaga akannya barang kita tuh, maka kasihannya bos kita ajar bujur-bujur diperhatikannya benar, gaji berbeda daripada orang, banyak tak diperhatikan, Allah Ta'ala bukakan rezekinya. Artinya Nabi berpesan, ingatilah budak ikam tuh, jangan sampai ikam bebankan sesuatu yang inya kada kawa memikulnya. Sesuaikan gajinya dibanyaki, ya kan kayak itu. Sayyidatuna Khadijah kayak itu juga memberikan gaji yang sewajarnya, tapi melebihi kebanyakan orang tuh. Kemudian Allah fin nisa fa innahunna awanim fi aidikum, yakni usra'in akhaztumuhunna bi amanatillah wastahlabtum furujahunna bi kalimatillah. Ikam perhatian bebinian bini ikam tuh diperhatikan jar sampai ya. Di dalam anu ikam genggaman ikam, kalau bini di bawah kekuasaan kita, bini itu kepala rumah tangga. Kalau jangan mentang-mentang kepala rumah tangga sakahandak lawan bini, tulahan ikam jar bujur jopang nggak tulahan menwani bahyang binian sembahyang malam behimat lawan laki wani yang alata. Nah kita sebagai laki maafkan ya menyenangkan itu, asalnya sembahyang aja tuh sudah dimaafkan karena ya Allahnya muyak ampi seorang ya, ampi seorang bini dipesani Nabi, bini kasihan dijaga, jangan tapi disariki disayangi bini itu. Ya kalau tuh disayangi bini, kalau nyegaring bawa ke dokter, duit ada aja. Kalau ada perlu minta tukarkan emas, tukarkan emas. Abahnya minta tukarkan gelang keroncong, jangankan gelang keroncong, gelang martabak tuh ikut tukarakan ikam, tukarakan gelang mobil aja tukarkan. Kalau ada duitnya tukarakan mobil. Garing diuruti, kasihan si laki mau uruti, berdoa pulang, ya Allah bini ulun lindungi, kasianinya adalah ibu dari anak-anak ulun, sayangi inya, ampuni inya kalau berdosa. Baiknya bisi laki. Allah Ta'ala melihat kesolehan lakinya itu, ketulusan hati lakinya. Ujar Allah Ta'ala inilah contoh suami yang bersyukur. Karenanya bersyukur ku tambahi lagi bini ikam 1. Nah, astagfirullahaladzim. Artinya bininya itu mengizinakan moha. Jadi ujar Iwin tuh bagaisah. Ujar Iwin awan bininya nangka itu ujar siapa? Ujar bini Iwin. Ujar siapa itu? Ujar guru Jamal. Jar bapandika itu, mana guru Jamalnya? Jar bininya Sari.
Jadi kada kayak itu jua pang lah, kada kayak itu, kada kayak itu jua. Jadi jadi dengan bini itu jangan sakahandak mentang-mentang kepala keluarga. Kalau laki-laki yang baik, ulun tawai pian kepala keluarga, ujar bininya mengalah wan laki juga mengalah, saling tawadu. Amun laki merasa lebih tinggi inya kepala keluarga, yang bini merasa banyak berjuang juga, ikam jar kawala ikam menyusui anak, susu itu anak memang bujur. Nah susui anak mana aku menyusui anak, ikam umpat-umpatan juga tuh anak sampai batuk anak. Kenapa anaknya batuk? Bakas abahnya berokok jadi batuk. Tuh kan ada bang kayak sahaja itu. Lalu lakinya bertinggi, bininya bertinggi, kada mau tuh pasti bakal lahir. Pasti inya laki merasa kurang, bini juga merasa kurang dengan laki. Bini merasa banyak aku kewajibanku kada kupenuhi, laki juga umai aku sudah membelanjai bini yang menurut hukum Islam tuh memberi makan bini, tapi aku umpat makanan ampun bini juga umpat juga makan anunya kada seberapanya. Lalu saling tawadu, ulun ini di bawah genggaman pian ulun, apa ujar pian juga, ujar lakinya juga yang tawadu, aku bujur yang kepala rumah tangga, kepala ikam ibaratnya lehernya. Kepalaku ini kada kau bergerak ke sana kemari. Kalau kada ada leher, amu kada ada ikam, kada ada artinya apa-apa aku. Sayangnya. Jadi rame nang kayak itu. Uja abah guru bahari gugur napa itu apa itu hiasan yang larang itu nah, piring-piring bahari gugur bini mak nyapu-nyapu pak pecah. Menangis bini, ampun laki gugur, takutan manawan laki. Kalau laki tes amun disariki tahu pastinya kada tahu lakinya kada bakalan sarik, kada bakalan memukul, apalagi memukul. Cuma kada nyaman, kasihan laki sudah baik, barang yang larang ini nah pecah, gugur pecah, hancur bekeping-keping. Kenapa ikam menangis siang, ujar lakinya. Lakinya tahu sudah, ini dalam hati lakinya, ini piring harganya 30 juta pecah kayak itu aja. Takajut lakinya kayak itu aja. Bini juga tahu laki kada sarik, cuma kada nyaman dengan laki. Kenapa ikam nangis yang ulun ini nangis, ini pang pecah nampun pian ini. Bah ujar laki, itu aja kada apa-apa. Padahal di hatinya 30 juta pang, tapi nya menjagakan perasaan kada apa-apa itu, bayar itu aja 30 juta. Duit kawa dicari, tabungan kita masih ada. Kada ada gin tabungan kada apa-apa juga itu. Biasa itu yang ngarannya barang pecah belah. Amunnya gugur kada pecah, itu lain barang pecah belah. Jadi kada apa-apa, aman aja. Ujar laki dalam hati bininya, dasar laki ini luar biasa. Laki kada ada tandingnya. Berjanji bininya bujur-bujur ready itu bang. Maghrib sudah bininya sudah ready terus tuh bang, siap. Kada bokotang, kada berselawat, tapihan aja lagi. Astagfirullahaladzim. Kada lawas setahun tasmiyah pulang, itulah gunanya. Bujur tuh kadanya minta maaf lah. Orang berzina minta maaf. Orang berzina itu berzina nyaman bana berzina. Kenapa? Karena ada setannya. Ada setannya. Dosanya singganalan nomor 2 setelah membunuh. Tapi kalau orang dua laki bini jauh lebih nyaman dari segalanya. Kenapa? Ini ibadah di situ. Syaratnya Pak, saling mencintai, saling menyayangi, ada hubungan yang bagus. Nah itu baik tuh, hasilnya bagus. Jadi ujar Nabi, itu amanah Tuhan. Memang laki itu Nabi pesan, memang laki itu kadang ada ketulahan dengan bini, tapi ikam kalau salah-salah dengan bini menyanyiakan amanah Tuhan. Dan ikam menghalalkan halal ikam berkumpul dengan bini itu dengan kalimat Allah.
Nah, itu pesan Nabi. Itu. Kemudian hadza Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an fi akhir hayatihi. Ini cerita Umar bin Khattab di akhir hidupnya. Lamma ahrama bi salatis subh. Manakala Sayyidina Umar takbiratul ihram sembahyang subuh, Allahu Akbar, ta'anahu Abu Lu'lu' al-Majusi salasat ta'anatin fi saniyatihi. Lalu Abu Lu'lu' itulah yang membunuh Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina takbir dicucuk di belakangnya itu 3 kali cucukan. Cucuk Sayyidina Umar itu. Fasaqata Umar bin Khattab, lalu roboh Sayyidina Umar, dicucuk 3 kali. Wasalla bin nasi Abdurrahman bin Auf menggantikan. Wa humila Umaru ila baitihi. Dibawa Sayyidina Umar ke rumahnya dalam keadaan berdarah, belum sembahyang. Kalau sidin anyar takbiratul ihram ditikam oleh Abu Lu'lu tadi. Tulak sidin ke rumahnya, wa huwa lam yusalli subha. Sidin belum sembahyang subuh. Faqila lahu as-salatu ya Amiral Mukminin. Lalu dikatakan orang, as-salatu ya Amiral Mukminin, sembahyang ka sudah pian ya Amiral. Faqala na'am. La hazzum fil Islam liman tarakas shalah. Pian sembahyang kah? Ya, aku sembahyang. Kadada orang dianggap dapat bagian di dalam Islam, kada disambat Islam, kada dapat bagian Islam, kada kau diakui sebagai Islam kalau orang meninggalkan sembahyang. Fa shalla wa huwa jalisun wa juruhu yas'ubu daman. Lalu itu yang boleh sembahyang, padahal berdarah kalau kada sah lagi. Kalau berdarah cuma ini kan darurat, sudah kada kau lagi terakhir. Sembahyang sidin duduk, lalu sidin sembahyang duduk. Sementara ya fasalla wa huwa jalisun, sidin dalam keadaan duduk sembahyangnya. Sementara lukanya terbuka mengalir darah. Jadi keadaan darah mengalir itu Bang sampai sidin wafat. Itu Sayyidina Umar. Bayang. Kita apa? Duit banyak, nyaman aja, ketawa-ketawa aja. Magitnya ini sembahyang. Dalam keadaan kayak itu Sayyidina Umar tetap melaksanakan sholat. Qala ba'dul mufassirin fi qoulihi ta'ala, berkata sebagian ahli tafsir di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Apa dimaksud sabar? Alas sholatis subuh, sembahyang subuh. Sabarlah kalian di dalam sembahyang subuh, tengalih urusannya sembahyang subuh itu ya, kalau tak nyaman-nyamannya guring. Yang kedua, wasabiru, jadilah ikam sabar lagi, yaitu atas sembahyang zuhur, subuh zuhur. Warabitu tu ala sholatil asar, sembahyang asar warabitu. Wattaqullaha, takutlah engkau kepada Allah fi sholatil maghrib, di dalam sembahyang maghrib. La'allakum tuflihun, semoga kalian pasti beruntung dengan sembahyang isya. Ini ulama mentafsirkan ayat ini, ada sembahyang 5 waktu di dalam bacaan ayat ini. Surah apa ini? Di dalam Nuzhatul Majlis, surah Ali Imran ayat 200. Ruwiya marfu'an, diriwayatkan hadis marfu', awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab, diteliti ibadah kita pada hari kiamat adalah sembahyang. Fa in salahat salaha sairu amalihi, apabila sembahyang itu bujur baik, maka selamat baik semua amalnya. Wa in fasadat sairu amalihi, apabila rusak maka rusak seluruh amalnya. Jadi sembahyang, makanya kita latih bagaimana cara kaifiat sembahyang dan lain sebagainya. Ruwiya annahu
sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba ahla baiti diqun. Nah, ini nabi kita nih. Mudah-mudahan kita kawan contoh nabi kita. Ruwiya, diriwayatkan bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa ujian keluarga sidin yang di rumah ditimpa ujian ada kesulitan. Kesulitan apakah? Ada kesulitan perkara mereka nih. Jadi nabi apabila keluarga sidin di rumah ditimpa kesulitan, amarahum bis sholati wa ta'ala hadzal ayah, lalu nabi perintahkan sembahyangan jin. Ayo sembahyangan, kita sembahyangan yuk. Nah, sembahyang tuh amun wajib sudahnya ya kalau tuh. Nah, disuruh nabi sembahyang, lalu nabi membaca ayatnya. Ada dibaca nabi ayat, artinya mengatakan nih kenapa kita disuruh sembahyang dalam keadaan sempit tadi. Lalu dibacakan nabi ayatnya, surah nih apa, Quran nih, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkanlah keluarga kamu anak bini ikam bis sholati dengan sembahyang, wastabir alaiha, sabarlah melakukan sembahyang tadi, bersabaran. Jadi kekanakan umur 7 tahun suruh terus jangan moyak-moyaknya, dilatih nyanyi karena biasa aja sampai ke Tuhan. Kalau dibiasakan Allah bisa karena biasa. Perintahkan anak keluarga ikam, anak bini ikam dengan sembahyang, sabar atas sembahyang tadi. La nas'aluka rizqa, ujar Allah Ta'ala, kami ini aku kada minta ikam memberi aku rezeki kada. Kalau pang aku berharap rezeki awan ikam bapak, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kamu akan rezeki. Nahnu narzukuka, kami yang memberi ikam rezeki kena. Kami yang bakalan memberi ikam rezeki. Kami yang memberi ikam rezeki. Wal aqibatul lit taqwa, akhir daripada perkara itu bagi orang yang bertakwa, akhir yang baik. Jadi amalan murah rezeki itu sembahyang, Quran memadahkan. Nahnu narzukuka, kami yang memberi ikam rezeki. Kenapa disebut nahnu narzukuka? Ini kami memberi rezeki. Di atasnya ada perintah tentang sembahyang, berarti kan ada hubungannya dengan orang yang melaksanakan sembahyang. Ketika nabi ditimpa ujian, ada kesulitan sedikit di rumah sidin, diperintahkanlah anak keluarga sidin di rumah diperintahkan sidin untuk sembahyang sambil sidin membaca ayat ini tadi, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Ini surah apa nih? Surah Toha ayat 132. Terakhir karena kita sambung lagi tentang sembahyang ini. An Anasin radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuru ala babi Fatimah radhiyallahu anha idza kharaja li salatil fajr. Daripada Anas, Sayyidina Anas ini yang mengawali, membantu di rumah Nabi kita, pembantu yang paling paham ya Sayyidina Anas. Lawas awet dengan Nabi sidin, sampai anak sidin didoakan Nabi mudah jadi ahli Quran, semua hafal Quran semua anaknya. Dan Sayyidina Anas didoakan panjang umur sampai ke 4 khalifah ditemui sidin, saking panjangnya umur. Sampai waktu itu riwayat ujar Sayyidina Anas, sampai aku kada memprotes pang tuha aku, sampai aku tuhanya aku model ketuhaan benar, merasa tuha benar. Bila matinya main tu aja. Sayyidina Anas tuh saking doa Nabi mudahan panjang umur, anak sidin mudahan, ujar Nabi anak ikam mudahan semuanya jadi orang-orang yang ahli Quran, hafal ke 7 hikum bisi anak, hafal Anas nih, Anas bin Malik. Kalau yang Malik bin Anas Imam Malik itu ya kan sebaliknya. Nah, Anas bin Malik ini ujar sidin, An Anasin radhiyallahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar sidin, dahulu Nabi itu
yamurru ala babi Fatimata, sidin amun lewat di muka rumah Siti Fatimah, mun di hadapan pintu rumah sidin, mun sidin lewat di muka wadah Fatimah pas di hadapan lawang sidin radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, idza kharaja li salatil fajr, amun sidin Nabi hendak sembahyang subuh lewat di hadapan muka rumah Siti Fatimah pas di pintangan pintunya itu Nabi lalu apa itu semacam bepandir kada bokuriak pang lah, kada pantas padahal Nabi kita bokuriak nang kayak kita. Ujar Nabi, as-shalah ya ahlal bait, ayo keluargaku nih yang di rumah nih sembahyangan, ayo sembahyang, bangun sembahyang. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Lalu dibaca Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan supaya apa itu kotoran najis hilang ahlil bait, dan Allah Ta'ala menghendaki ikam menjadi bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya. Jangan kada sembahyang subuh lah ikam kayak itu tak mbahyangan. Jadi kita anak guru, anak kiai, anak tokoh agama, jangan abah aja diandalkan ya. Kalau tah abah kita soleh, kita kayak apa sembahyang, kita harus mengandalkan ayo mun diandalkan karena memuliakan abah kita, disebut kemuliaan sidin, kemuliaan kakek, boleh lah itu, boleh benar. Cuma untuk dalam rangka memuliakan abah kita, bukan hanya menyebut itu tujuan bebual, tapi kada beribadat. Jangan kuitan kita soleh, kita kada kuitan kita memasak nasi yang makan orang anaknya, kan apa kada mau ya. Kalau ta umpat juga makan, maksudnya makan, ikut makan itu umpat mengamalkan ilmu kai kita, abah kita yang soleh-soleh bahari, bukan hanya untuk membanggakan nih Nabi madahi nih, anak cucuku nih yang di rumah nih, maksudnya di dalam rumah Fatimah, ayo sembahyangan, bayang subuh maksudnya nih. Ikam itu sudah dikehendaki Allah Ta'ala najis, kekotoran itu dihilangkan dan dibersihkan Allah Ta'ala sebersih-bersihnya. Jangan kada sembahyang. Nah lalu kita membiasakan anak kita pada purun jar membangunnya apa segala, amun sudahnya balik jar kasihan. Jangan kasihan, lebih kasihan lagi kalau inya dibanam orang karena di neraka. Ya kalau tuh ayo purun lah pian anak kita kebakaran tuh di rumah, kebakaran, anak kita ada di kamar situ, kita kau aja menyelamatkan, masa kita biarkan itu kebakaran di dunia, apalagi inya bakalan dibakar di akhirat karena kada sembahyang. Nah maka sembahyang 5 waktu dijaga. Nah ini bukan dalam rangka Isra Mi'raj, ini dalam rangka menyambung tentang sembahyang, fadilah sembahyang. Nah kena at-tahdzir man tarkis shalah, ancaman orang yang meninggalkan sembahyang. Terus adab di dalam sembahyang, khusyuk di dalam sembahyang, apa yang dibaca di dalam sembahyang. Banyak nih masalah sembahyang, khusyuknya orang soleh. Selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk orang-orang min muqimas sholati, ya, orang-orang yang senantiasa mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Hadanallahu yakum jama'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أن نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.